Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amel Sandiandara dari kelas A dengan NPM 2341019 Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah epidemiologi dari John Snow. Pada tahun 1800, kota London merupakan salah satu kota terbesar dengan penduduknya yang padat. Sayangnya, kebesaran kota London tidak diiringi dengan sanitasi yang baik, infrastruktur kesehatan yang memadai, dan banyak penduduk yang tidak memiliki toilet. Dan juga merusak kebesaran kota London adalah kolera. Khususnya di tahun 1832. Pada tahun 1982 sampai 1884, kolera merebak dan pemeriksaan 10 hingga 20 ribu orang meninggal. Penderita kolera selama 2 hari dapat kehilangan 20% dari berat badannya. John Snow adalah salah seorang dokter dan peneliti yang terkenal. Saat itu, John Snow percaya bahwa penyakit kolera disebabkan oleh udara. Pada saat itu, kolera merupakan penyebab kematian tertinggi setelah Black Death sebelumnya. Saat itu, orang-orang mengira bahwa kolera disebabkan oleh miasma, semacam udara buruk. Pada catatan John Snow tentang cara komunikasi kolera pada tahun 1855, terdapat catatan mengenai pamflet yang menunjukkan kualitas dan ketajaman penjelasan ilmiah John Snow terhadap kolera. Pada catatan John Snow tentang cara komunikasi kolera pada tahun 1855, terdapat catatan mengenai pamflet yang menunjukkan kualitas dan ketajaman penjelasan ilmiah John Snow terhadap kolera. Poin penting dalam pamflet adalah diskusi John Snow seputar komunikasi dan patologi kolera, serta bagian yang fokus pada hubungan antara udara tercemar dan kolera. Selain itu, pamflet visual seperti Broad Street 1854 yang diperkenalkan oleh John Snow menggambarkan peta dan pompa di Broad Street. Pada tahun tersebut, London terkenal sebagai kota yang bau. Sanitasi tidak bagus, saluran air yang buruk, perilaku yang tidak sehat, sebelah rumah digunakan untuk ternak sapi. Kemudian, masyarakat meminum air tersebut. Bapak John Snow percaya bahwa dengan menggunakan air bersih dengan baik dan membuat sanitasi yang baik akan mencegah dan menghilangkan kolera. Pompa penyuplai udara di Broad Street dan Soho juga terkontaminasi bakteri kolera. Akibatnya, 10% penduduk Broad Street meninggal hanya dalam 4 hingga 5 hari. Dari kejadian ini, John Snow membuat peta yang berisi persebaran kolera dan daerah mana saja yang memiliki angka kematian tertinggi. Meskipun penyebabnya bakteri kolera sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi John Snow telah memberikan terobosan baru dalam bidang kesehatan masyarakat dengan pembuatan peta untuk pelacakan kematian dan penyebaban kolera. Dari peta dan pemikiran John Snow, akhirnya bisa menyelamatkan hampir 50% penduduk dari kolera. Henry Whitehead adalah teman dari John Snow, menunjukkan bahwa infeksi dari pompa Broad Street setelah 2 September 1854 kemungkinannya sangat kecil. Henry Whitehead sendiri meminumnya pada jam. Dalam laporannya, Whitehead menunjukkan bahwa pompa air Broad Street merupakan penyebab kolera. Melalui investigasi Henry, Whitehead menunjukkan ada seorang ayah dengan rumah yang tangki septiknya bocor dan mengkontaminasi sumur rumahnya. Oleh sebab itu, ayah ini sakit dan meninggal di kamar yang sama dengan putrinya. Dan karena limbah domestiknya bocor ke dalam sumur, kemungkinan tertular kembali. Epidemiologi Whitehead memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kolera dan penerimaan akhir teori Snow. John Snow bersama Henry Whitehead menggabungkan ilmu demografi dengan observasi ilmiah dan mengungkapkan hal-hal penting dalam dunia epidemiologi. Pemikiran dan pendekatan inovatif Bapak John Snow untuk mengendalikan penyakit mematikan ini tetap valid
dan dianggap sebagai teladan bagi ahli epidemiologi di seluruh dunia. Dan itulah sedikit pemaparan saya tentang sejarah epidemiologi dari John Snow. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.